Halo semuanya, On The Way di sini. Nah, ini adalah video pertama di channel On The Way. Untuk hari ini dan seterusnya, gue yang bakal selalu nemenin kalian. Dan di video kali ini, gue akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Gulliver's Travel. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini mengisahkan tentang seorang pria yang bernama Lemuel Gulliver yang bekerja sebagai pengantar surat di perusahaan surat kabar di New York. Ia terlantar di sebuah negeri Lilliput yang dihuni oleh manusia-manusia yang sangat kerdil. Nah, seperti apa keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita on the way. Music Studio Lemuel Gulliver adalah seorang pekerja pengantar surat di sebuah perusahaan surat kabar di New York. Ia bekerja selama 10 tahun lamanya, dan selama 10 tahun itu pula, ia tidak pernah naik jabatan guys. Pria yang bertubuh gempal dan suka membual ini, jatuh cinta dengan wanita yang bernama Darcy Silverman, seorang penulis traveling yang bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Jadi Gulliver ingin lebih dekat lagi dengan si Darcy. Dan kemudian, Gulliver pun memutuskan untuk melamar pekerjaan sebagai penulis traveling. Dan pada malam harinya, ia mencoba menulis artikel pertamanya. Gulliver merasa kesulitan dan ia kehabisan ide. Akhirnya terlintas di pikirannya untuk mengcopy paste artikel milik orang lain di internet. Lalu keesokan harinya ia menunjukkannya kepada si Darcy. Karena artikel yang dinilai sangat bagus, akhirnya Darcy pun memberikan pujian kepada Gulliver. Dan Darcy pun menyarankan kepada Gulliver untuk melakukan perjalanan ke segitiga Bermuda. Dan akhirnya Gulliver pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke segitiga Bermuda. Dan di perjalanan menuju ke segitiga Bermuda, Gulliver menghabiskan waktunya untuk membaca majalah hingga ia terlelap. Tanpa disadari, tiba-tiba ia sudah berada di tengah lautan ganas dengan ombak yang sangat tinggi. Dan pada akhirnya, perahu yang dinaikinya masuk ke dalam pusaran air itu. Lalu keesokan paginya Gulliver terbangun dan sudah terdampar di pinggir pantai. Ia tak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya karena seluruh tubuhnya sudah diikat dengan tali. Tiba-tiba sekumpulan pria kerdil mendekati Gulliver. Salah satu pria itu mengenalkan dirinya sebagai Jenderal Edward. Ia adalah seorang komandan pasukan di negeri Lilliput tersebut. Gulliver pun panik dan ketakutan ketika melihat manusia-manusia kerdil tersebut. Ia berusaha melarikan diri, tetapi ia tertangkap lagi guys. Dan akhirnya ia dipenjara di sebuah gua yang terletak di pulau terpencil. Ternyata ia di sini nggak sendirian. Di sini ia bertemu tawanan lain yang bernama Horatio. Horatio dipenjara oleh komandan Lilliput, Jenderal Edward, karena Horatio jatuh cinta kepada Putri Mary. Lihat postur tubuh yang sangat besar, kemudian Jenderal Edward pun mengambil kesempatan untuk mempekerjakan Gulliver untuk membajak sawah. Tak lama kemudian, terdengar suara lonceng yang menandakan adanya serangan dari negara lain, yaitu negara Blue Vision. Edward pun berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan Putri Mary. Horatio mempunyai feeling jika sang putri sedang dalam bahaya besar. Kemudian Horatio melepaskan rantai yang mengikat Gulliver. Pasukan Blue Vision yang ingin menculik Putri Mary pun dikejutkan oleh tubuh raksasa Gulliver itu. Dan pada akhirnya, Putri Mary berhasil diselamatkan oleh Gulliver. Lalu Horatio datang menemui Putri Mary. Tak lama kemudian, terdengar kembali suara lonceng yang menandakan adanya kebakaran. Gulliver pun berlari secepat mungkin untuk datang ke lokasi tersebut. Dan ternyata yang terbakar adalah kastil kerajaan. Karena Gulliver bingung, lalu Gulliver pun memiliki ide gila untuk memadamkan api itu. Dengan cara membuka celananya, kemudian Gulliver menggunakan air pipisnya untuk menyelamatkan Raja Theodore dari kobaran api itu. Sang raja pun kemudian sangat-sangat berterima kasih kepada Gulliver karena telah menyelamatkannya, dan ia merayakan malam itu dengan mengadakan acara makan malam bersama. Di malam harinya, Raja dan Ratu bertanya kepada Gulliver, apakah Gulliver berasal dari pulau terlarang? Kemudian ia menjelaskan bahwa ia berasal dari kota New York, dan di kota New York itu ia mengaku bahwa dia adalah pahlawan pemberani. Dan sang Raja Theodore pun menawarkan kepada Gulliver untuk dibuatkan tempat tinggal. Dengan senang hati, akhirnya Gulliver pun menerima tawaran sang Raja Theodore itu. Dan pada akhirnya rumah untuk Gulliver pun selesai dengan waktu yang sangat-sangat singkat sekali. Dan tak hanya itu,
Gulliver pun juga membangun sebuah teater agar bisa dinikmati oleh semua warga Lilliput. Dengan bantuan Gulliver, akhirnya Horatio bisa berbincang dengan Putri Mary. Tetapi obrolan mereka terdengar oleh Edward yang membuatnya semakin benci dengan Gulliver dan Horatio. Dan kemudian pada malam harinya, Edward berhasil menemukan puing-puing handphone milik Gulliver. Kemudian Gulliver pun sangat senang sekali dengan hasil temuan Edward tersebut. Ia kemudian membuka dan mendengarkan voicemail dari handphonenya yang ternyata itu dari si Darcy. Darcy sangat kecewa kepada Gulliver karena artikel yang dia tulis sebelumnya ternyata hasil copy paste dari orang lain, yang membuat Darcy terkena masalah besar di kantornya. Mendengarkan perkataan Darcy, Gulliver pun kemudian merasa bersalah dan sangat-sangat sedih sekali. Keesokan harinya, Edward berusaha meyakinkan Raja Theodore jika dia harus menyingkirkan Gulliver secepatnya. Tetapi Raja Theodore malah mengangkat Gulliver sebagai jenderal perang di negerinya. Hal itu justru membuat Edward semakin emosi dan membenci Gulliver. Dia kemudian dengan sengaja mematikan sistem pertahanan di laut. Dan pada kesempatan itu pula digunakan oleh negara Blue Vision untuk menyerang negara Lilliput. Kemudian Gulliver pun dipanggil oleh Raja Theodore untuk melawan balik serangan tersebut. Ia sebenarnya tak ingin terjadi adanya peperangan. Kemudian Gulliver menemui Raja Blue Vision untuk menyarankan agar pura-pura takut dan lalu kabur. Tetapi sang raja menolak dan malah menyerang Gulliver dengan ratusan serangan meriam peluru. Lalu kemudian dengan mudahnya Gulliver mengusir armada Blue Vision dari wilayah Laut Lilliput. Raja dan ratu pun semakin suka dengan Gulliver sehingga mereka merenovasi kota menyerupai kota New York. Dan tak hanya itu, sang raja juga membangun tempat bermain untuk Gulliver serta tempat pijat plus-plus dan tempat pangkas rambut. Melihat kesuksesan Gulliver ditambah lagi Putri Mary memutuskan hubungan pertunangannya dengan si Edward. Kemudian karena emosi akhirnya dia menemui Raja Blue Vision dan memohon untuk membantunya menjalankan rencana jahatnya tersebut. Ternyata Edward berencana membuat robot raksasa yang terinspirasi dari majalah milik Gulliver yang ditemukannya di pantai kemarin. Di tengah konser tiba-tiba semua dikejutkan kembali dengan bunyi lonceng yang menandakan adanya serangan lagi. Tak lama kemudian, sebuah mesin yang bentuknya seperti tong sampah dan ternyata itu adalah mesin ciptaan si Edward. Kemudian dia menantang Gulliver untuk berduel dan kemudian Gulliver meremehkan mesin ciptaan si Edward. Lalu tiba-tiba hal yang mengejutkan pun terjadi. Benda yang mirip tong sampah tersebut berubah menjadi robot raksasa, bahkan ukurannya lebih besar dari tubuh Gulliver. Gulliver pun berusaha menjatuhkan robot itu, tapi tidak berhasil. Kemudian dengan mudahnya robot tersebut menarik celana Gulliver dan membuatnya malu di hadapan raja dan ratu. Karena kesakitan dan akhirnya menyerah. Akhirnya Edward mengikat badan Gulliver di atas sebuah rakit lalu mengirimkannya ke pulau terlarang. Setelah sadarkan diri, Gulliver mengira kalau dia sudah kembali ke dunia normal. Tetapi ternyata dia berada di tempat yang jauh lebih mengerikan. Dan kemudian ada seorang gadis cilik raksasa dan Gulliver pun dimasukkan ke dalam rumah boneka lalu bermain dengannya. Dan Gulliver merasa ketakutan. Karena Gulliver merasa ketakutan, jadi ia selalu menuruti permintaan gadis raksasa tersebut. Kembali ke negeri Lilliput. Tak disangka ternyata Darcy juga terdampar di sana. Dan akhirnya dia pun ditangkap oleh Edward. Horatio melihat itu semua dan menemui Gulliver. Dia memberitahu kalau Darcy terdampar dan sudah tertangkap oleh Edward. Gulliver merasa semakin menyesal setelah tahu kalau Darcy rela pergi jauh-jauh dari kota New York hanya untuk mencarinya. Kemudian Horatio berusaha meyakinkan Gulliver agar berani dan percaya diri untuk menyelamatkan Darcy. Mereka berdua akhirnya kembali ke negeri Lilliput dengan secepat mungkin menemui Darcy di dalam penjara. Pada kesempatan ini pula Gulliver meminta maaf karena tindakan bodohnya dan kemudian berkata dengan jujur bahwa selama ini dia menyukai Darcy dan rela melakukan apapun agar bisa dekat dengannya. Mendengar kejujuran Gulliver, hati Darcy luluh dan dia memaafkannya.
Terus dia bertanya apa yang harus kita lakukan sekarang agar bisa menolong kerajaan Lilliput. Gulliver pun memiliki ide dan kali ini dia akan membuktikan kalau dia bukan pengecut lagi. Jadi dia balik menantang Edward dan robot ciptaannya untuk berduel kembali. Tapi robot itu sudah di-upgrade dan punya bermacam-macam senjata. Melihat Gulliver yang hampir kalah, Horatio nekat berani memutuskan untuk masuk ke dalam robot milik Edward tersebut dan berhasil mencabut sumber tenaga listrik di dalamnya. Kesempatan ini pun digunakan oleh Gulliver untuk melancarkan serangan balik, dan pada akhirnya Gulliver berhasil mengalahkan robot Edward tersebut. Melihat keberanian Horatio, Putri Mary tambah jatuh cinta kepadanya. Raja Theodore kemudian memberikan restu kepada mereka berdua untuk menikah. Kerajaan Lilliput pun berhasil memperbaiki perahu milik Gulliver, dan Gulliver bersama Darcy akhirnya bisa kembali ke kota New York. Sekian video alur cerita film Gulliver's Travel, dan mudah-mudahan kalian terhibur, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.